Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video review kali ini masih berkutat di sebuah pemikiran filosof atau juga sebuah pemikiran yang mengkritik baik itu kehidupan, pemerintahan dan sejenisnya. Kita masih berkutat dalam ranah kritik-kritik kehidupan ataupun pokoknya kehidupan di sekitar kita. Nah, kemarin kan aku mereview dari buku Martin Heidegger. Kali ini aku ingin mereview paketnya atau pasangan dari Martin Heidegger, beliau Hannah Arendt, yang dikatakan dalam sebuah sejarah bahwa ia adalah mahasiswi dan juga selingkuhan dari Martin Heidegger. Hannah Arendt. Nah, ini bukunya, sepaket dengan buku yang kemarin. Bisa dilihat bagian depannya. Hannah Arendt, terbitan Circa, yang berjudul Kebenaran dan Dusta dalam Politik. Ada gambar mata dari seseorang, mungkin ini mata dari Hannah Arendt, atau juga bisa digambarkan sebagai mata seseorang yang memandang politik dalam ranah kebenaran dan dusta. Di bagian samping ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Di bagian belakang sama seperti buku-buku yang lain, ada sinopsis dari bukunya yang tentang kebenaran dan juga politik yang digambarkan dalam sinopsis dari bukunya. Di bagian belakang ada jenis bukunya, non fiksi, dan tidak ada harga bukunya di bagian belakang bukunya atau bawah sini. Masuk bagian dalam dari bukunya. Nah, di bagian dalam dari bukunya ada sejarah sedikit dari beliau yang lahir tahun 1906 sampai meninggal 1975, seorang filsuf dan teoretikus politik Jerman Amerika, lahir di Jerman. Penerjemah David Setiawan, cetakan pertama tahun 2019 bulan Oktober, tebal halaman 144 halaman dengan ukuran buku 12 x 18 cm. Ukurannya sama dengan buku yang Martin Heidegger kemarin di video sebelum ini. Ini buku terjemahan dari, sebentar, di bagian belakang ada terjemahan dari. Nah, sumber bukunya dari kan ini ada daftar isinya, ada dua esai dari Hannah Arendt. Yang pertama The Portable Hannah Arendt tahun 2000. Aslinya diterbitkan di majalah New York tahun 1967, dan di daftar isi kedua itu dengan judulnya Crisis of the Republic, terbitan Harvard Book tahun 1969 dan tahun 1972. Nah, untuk daftar isinya ini ada dua daftar isi dari buku ini. Yang pertama, kebenaran dan politik. Kedua, dusta dalam politik, perenungan atas Pentagon Paper. Untuk harga dari buku kebenaran dan dusta dalam politik ini, kalau aku kemarin searching, sekitar harga 50 sampai 50-an ribu ke atas lah, sampai 60 kalau nggak salah, sekitar segitu kalau belinya sebuku ini, hanya satu buku.
Dan untuk isi dari buku ini, aku tidak akan panjang menjelaskan isi dari bukunya. Cukup sedikit aja yang aku pahami dalam buku ini. Yang di bab pertama atau esai pertama tentang kebenaran dan politik, di bagian ini Hannah Arendt menceritakan bagaimana roda pemerintahan itu dijalankan dari masa ke masa atau dari zaman ke zaman. Nah, dari setiap zaman itu nanti selalu memiliki pandangan yang kurang baik antara kebenaran dan juga politik. Seolah masyarakat itu sudah percaya akan hubungan yang buruk dari kebenaran dan juga politik. Seolah mereka berdua ini seolah dua kata kebenaran dan juga politik ini sebuah hal yang tidak bisa disatukan. Kebenaran itu di luar politik, dan di dalam politik itu penuh dusta, penuh kebohongan. Menurut yang aku pahami di dalam buku ini ya, mungkin bisa dikoreksi dari teman-teman yang pernah membaca buku Hannah Arendt yang ini, kebenaran dan dusta dalam politik. Nah, di bab pertama nanti juga dijelaskan bahwa makna dari kebenaran filosofi, kebenaran faktual, kebenaran dua kebenaran itu tadi, dan juga penjelasan tentang dusta. Seolah dusta itu bukan suatu yang ada atau sesuatu yang sudah ada seperti adanya, tetapi dusta itu sebuah sesuatu perkataan yang digodok atau diproses oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan atau profit dari apa yang diucapkan di ranah publik. Dan juga pemahaman tentang opini yang seringkali rancu dengan kebenaran dan juga dusta. Seolah opini itu ada di tengah-tengah dari dusta dan politik, di tengah-tengah dusta dan di tengah-tengah seolah opini itu di tengah-tengah dari dusta dan juga kebenaran. Jadi opini itu bisa dikatakan setengah benar dan juga setengah berdusta. Kurang lebih seperti itu yang aku pahami. Dan di bab pertama juga, menurut Hannah Arendt yang aku pahami, sebuah pemerintahan itu perlu pihak oposisi atau pihak yang netral dalam berpolitik. Bukan oposisi yang kita ketahui atau yang sering kita dengar dalam berita. Oposisi dalam artian lawan politik, bukan. Menurut Hannah Arendt, oposisi dalam artian lawan politik itu bukan menjadi atau bisa dikatakan tidak mengacu pada jalannya pemerintahan, malah bisa menjadi batu sandungan bagi pemerintahan yang menjalankan. Paham ya sampai di sini? Nah, Hannah Arendt ini menjelaskan bahwasanya oposisi itu harus di luar politik. Nah, di luar politik ini ada 3 hal yang harus netral menurut Hannah Arendt. Yang pertama, pengadilan. Yang kedua, institusi pendidikan, universitas dan lain-lain. Dan ketiga, pers. 3 hal ini tidak boleh masuk dalam ranah politik. Dia harus di luar dari politik, atau juga dikatakan sebagai oposisi dari pihak pemerintahan. Ini yang dimaksud oposisi dari pandangan Hannah Arendt. Untuk bab kedua dengan judul esai Dusta dalam Politik, perenungan atas Pentagon Papers. Pentagon Papers ini menceritakan tentang Perang Dunia Kedua Amerika di Asia Tenggara, atau tepatnya di Vietnam. Di sana yang aku pahami, di sana Amerika menguasai Vietnam dengan dalih
menjalankan sebuah persahabatan atau pertemanan sebuah negara. Tetapi di balik itu ada kayak apa ya, keinginan terselubung dari Amerika untuk membendung Cina dalam memperluas wilayah. Kurang lebih seperti itu yang aku pahami. Bisa dikoreksi dari teman-teman jika aku salah dalam memahami buku ini. Nah, di bagian kedua ini juga menjabarkan tentang banyak berita atau juga banyak media Amerika yang mengabarkan politik yang digunakan Amerika untuk menjajah Vietnam, atau juga bisa dikatakan politik Amerika dalam menguasai Vietnam. Salah satunya media yang mengatakan itu adalah New York Times. Dan juga di esai kedua dari Hannah Arendt ini berbicara tentang politik pada zaman Presiden John F. Kennedy dan juga pada masa pemerintahan Johnson, kurang lebih pada zaman itulah. Ya, pokoknya dalam esai kedua ini kurang lebih menjelaskan tentang sistem politik yang digunakan Amerika ketika Perang Dunia Kedua dan juga sistem politik yang digunakan mereka ketika berada di Asia Tenggara. Bahwasanya mereka ingin menjadi negara yang adikuasa atau negara yang superpower di dunia ini. Mungkin itu saja dari aku untuk review dari buku Hannah Arendt di video kali ini. Opini aku setelah membaca buku dari Hannah Arendt tentang kebenaran dan dusta dalam politik, menambah wawasan atau menambah pengetahuanku bahwasanya di dunia politik itu banyak opini-opini atau kebenaran yang digodok lagi, yang bisa saja membingungkan masyarakat di sebuah negara. Nah, itu pentingnya dari 3 institusi yang harus melakukan sebuah kejujuran yang faktual atau mengatakan sebenar-benarnya kepada masyarakat. Misal pers, berita yang mereka utarakan itu harus real, berita yang ada di pemerintahan. Dia tidak boleh masuk dalam dunia pemerintahan atau dunia politik yang nantinya berbahaya bagi masyarakat. Selain itu di dunia akademisi, sebagai institusi yang memiliki orang-orang yang cukup pandai dalam akademik, mereka juga harus mempelajari yang dilakukan dari pemerintahan ini sudah benar atau belum dalam ranah dalam menjalankan sistem politik yang ada di negaranya. Nah, di pengadilan ini juga harus benar-benar netral dalam menjalankan sebuah amanahnya, yang nantinya ketika pengadilan bisa dimasuki politik, pengadilan ini bukan lagi pengadilan, kan dalam artian pengadilan adalah suatu lembaga atau institusi yang adil atau juga dikatakan netral. Selain pemahamanku tentang itu, kita juga akan mempelajari sejarah politik Amerika yang ketika itu dijalankan di masa pemerintahan John F. Kennedy dan Johnson, kurang lebih pada masa itu, dan pada masa Perang Dunia Kedua ketika Amerika berada di Vietnam. Itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bisa tulis di kolom komentar jika ada buku yang ingin direview. Itu saja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.